Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil secara online. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai tauladan bagi kita semua. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing dan tim penguji yang sempat meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Dan perkenalkan, nama saya Nur Madina dengan NIM D021634 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul tentang implementasi metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan calon penerima bedah rumah studi kasus Desa Banda Utara. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Mengapa saya mengangkat judul ini? Yang pertama adalah permasalahan terkait tentang penentuan calon penerima bedah rumah. Kemudian, yang kedua adalah pelaksanaan bedah rumah tidak tepat sasaran. Kemudian, yang ketiga adalah belum adanya sistem yang mendukung pemilihan penerima bedah rumah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka diperoleh rumusan masalah. Di antaranya adalah bagaimanakah cara mengembangkan sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima bedah rumah menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian, yang kedua adalah bagaimanakah hasil implementasi sistem pendukung keputusan dalam studi kasus penentuan calon penerima bedah rumah di Desa Banda Utara menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima bedah rumah menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui hasil implementasi menggunakan metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan penentuan penerima bedah rumah di Desa Banda Utara. Adapun manfaat penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengembangkan sistem penentuan penerima bedah rumah dari kasus Desa Banda Utara menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian yang kedua adalah sebagai wadah informasi dalam menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem pendukung keputusan yang layak digunakan, khususnya dalam permasalahan tentang penentuan program bedah rumah. Kemudian yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang berbeda. Kemudian, adapun penelitian terkait tentang sistem penentuan calon penerima bedah rumah. Pada tahun 2019, Yudhistira dan Dahlia mengadakan penelitian dengan judul Komparasi Metode AHP, TOPSIS, dan AHP dalam penentuan penilaian kinerja karyawan. Dan pada tahun 2018, Harpat dan Salmon mengadakan penelitian yang berjudul tentang penerapan metode AHP dan TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan asisten laboratorium komputer pada Klinik Widya Cipta Dharma Samarinda. Pada tahun 2019, Wawan Firjiawan melakukan penelitian yang berjudul tentang pengembangan decision support system untuk penetapan UKT berdasarkan komparasi algoritma SAW TOPSIS AHP, SAW AHP, dan TOPSIS AHP. Kemudian pada tahun 2016, Siti Mujilawanti dan Endan Setiati mengadakan penelitian yang berjudul tentang penerapan algoritma AHP atau analytical hierarchy process untuk pengambilan keputusan dalam seleksi calon peserta Olimpiade Sains Nasional bidang matematika. Nah, kita lanjut pada metodologi penelitian. Ada 5 tahap yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan Ledi, di mana diketahui bahwa model pengembangan Ledi ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap analisis, kemudian yang kedua adalah desain, ketiga adalah development atau pengembangan, keempat adalah tahap implementasi, kemudian terakhir adalah tahap evaluasi. Adapun waktu dan tempat penelitian. Untuk melakukan analisis dan melakukan pengumpulan data, berdasarkan latar belakang yang telah diurai bahwa tempat penelitian akan dilaksanakan di Desa Banda Utara dalam kurun waktu 2 bulan lebih. Kemudian, adapun
Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dikaitkan dengan pengembangan model EDDI. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama adalah wawancara, kemudian yang kedua adalah angket atau kuesioner, ketiga adalah studi literatur. Kemudian, teknik pengujian. Teknik pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengujian black box. Kemudian, adapun rancangan sistem atau diagram alur dari sistem ini. Pertama adalah start, kemudian lanjut pada halaman web, kemudian login. Apabila admin berhasil untuk login, maka akan dilanjutkan kepada proses selanjutnya. Apabila admin gagal masuk ke dalam sistem, maka akan kembali pada tampilan halaman web. Kemudian setelah melakukan login, sistem ini akan melakukan input kriteria. Kemudian melakukan penginputan bobot kriteria. Kemudian akan melanjutkan pada penginputan alternatif. Setelah melakukan penginputan alternatif, sistem ini akan melakukan input bobot alternatif. Kemudian akan melakukan proses perhitungan NHP dan proses perhitungan topsis. Kemudian sistem ini akan menampilkan hasil perhitungan dari kedua metode tadi. Kemudian logout dan finish. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kriteria yang digunakan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah kondisi rumah, kemudian kedua adalah status rumah, ketiga adalah luas bangunan, 4 adalah penghasilan, kelima adalah pekerjaan, kemudian terakhir adalah jumlah tanggungan. Adapun proses perhitungan menggunakan metode HP, adapun beberapa langkahnya. Yang pertama adalah kita menentukan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Kemudian yang kedua adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan matriks bobot prioritas. Dan yang keempat adalah mengukur konsistensi. Yang kelima atau terakhir adalah menentukan konsistensi rasio. Kemudian, setelah melakukan pembuatan menggunakan metode AHP, maka akan dilakukan proses perankingan menggunakan metode topsis. Adapun beberapa langkahnya yang dilakukan dalam perankingan menggunakan topsis. Yang pertama adalah menentukan matriks perbandingan berpasangan yang ternormalisasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan matriks ternormalisasi terbobot Y dan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian dilanjutkan pada menentukan jarak antara nilai setiap alternatif. Kemudian terakhir adalah atau pada tahap perankingan ini adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Akan tampilan forum login dalam sistem ini. Pertama adalah kita memasukkan username dan password. Apabila kita dapat berhasil masuk ke dalam sistem ini, maka akan masuk pada halaman web. Kemudian, ketika user dan password yang kita masukkan salah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa user dan password yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Kemudian, ini merupakan tampilan menu home, di mana di menu home ini dijelaskan bahwa bagaimana tahapan-tahapan penggunaan sistem penentuan calon penerima bedah rumah menggunakan metode AHP dan topsis. Adapun beberapa menu yang terdapat pada menu home ini, diantaranya adalah menu kriteria, alternatif, perhitungan password, dan logout. Kemudian, ini merupakan tampilan sistem kriteria, di mana dalam sistem ini kita akan melakukan penginputan nama kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 6 yang sudah dijelaskan tadi, diantaranya adalah kondisi rumah menandakan bahwa kodenya adalah C1, sedangkan status rumah adalah C2, C3 adalah luas tanah, C4 adalah penghasilan, C5 adalah pekerjaan, kemudian terakhir adalah C6 sebagai jumlah tanggungan. Kemudian, setelah melakukan penginputan kriteria, kita akan melakukan penilaian bobot kriteria, di mana penilaian bobot kriteria ini dimulai dari nilai 1 sampai 9 sesuai dengan nilai perbanding atau nilai kepentingan setiap masing-masing kriteria.
Kemudian, ini merupakan tampilan alternatif, menu alternatif, di mana kita akan melakukan penginputan data alternatif atau di sini adalah calon penerima bedah rumah. Kemudian kita akan melakukan penilaian atau nilai bobot alternatif, di mana nilai bobot alternatif ini didapat dari persetujuan antara peneliti dengan pihak Desa Bonde Utara, yaitu mulai dari angka 1 sampai dengan 5, dengan kategori sangat layak, cukup layak, kurang layak, dan sangat tidak layak. Kemudian, setelah melakukan input kriteria alternatif, maka akan dilanjutkan proses perhitungan menggunakan metode HP, di mana metode HP ini kita akan menentukan matriks perbandingan kriteria. Kemudian, ini merupakan tampilan menentukan matriks prioritas kriteria, di mana setelah terbentuk matriks perbandingan yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu maka dilihat bobot prioritas untuk perbandingan kriteria dengan cara membagi isi matriks perbandingan dengan jumlah kolom yang bersesuaian. Kemudian menjumlahkan per baris. Setelah itu hasil penjumlahannya dibagi dengan banyaknya kriteria, yaitu sebanyak 6. Kemudian pada perhitungan AHP ini kita juga akan menentukan matriks konsistensi kriteria, di mana untuk mengetahui konsistensi matriks perbandingan dilakukan perkalian seluruh isi kolom matriks A perbandingan dengan bobot prioritas kriteria A, isi kolom B matriks perbandingan dengan bobot prioritas kriteria B, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan setiap barisnya dan dibagi penjumlahan baris dengan bobot prioritas bersesuaian. Mengetahui matriks konsistensi kriteria, kita akan menghitung konsistensi indeks, di mana konsistensi indeks di sini adalah 0,082. Kemudian rasio indeks ini didapat sesuai dengan ordo dari matriks ini. Ordo dari sistem ini adalah 6 kali 6 karena 6 kriteria yang digunakan dalam sistem ini. Kemudian konsistensi rasio diperoleh dari hasil bagi antara konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks. Kemudian didapatlah dengan hasil 0,066. Dalam sistem ini dinyatakan konsisten karena CR lebih kecil sama dengan 0,01. Kemudian dalam sistem ini dinyatakan bahwa konsistensi rasio ini 0,06. Kemudian bahwa dalam perhitungan HP ini konsistensi rasio yang didapat adalah konsisten. Kemudian bisa dilanjutkan pada proses perankingan menggunakan metode AHP. Kemudian setelah melakukan pembobotan menggunakan AHP, kemudian kita akan melakukan perankingan menggunakan metode TOPSIS. Kita akan melakukan hasil analisa data. Pertama, yang sudah dijelaskan tadi pada pemberian nilai bobot pada alternatif. Kemudian kita akan menghitung normalisasi terbobot. Ini merupakan hasil hitung dari nilai terbobot TOPSIS. Kemudian kita akan menentukan matriks solusi ideal. Setelah itu, ini merupakan tampilan sistem jarak solusi dan nilai preferensi. Kemudian ini merupakan tampilan sistem perankingan. Setelah melakukan pembobotan menggunakan metode AHP dan melakukan perankingan menggunakan metode TOPSIS, sistem perankingan, di mana setelah melakukan beberapa tahap, maka hasil alternatif terbaik yang ada pada sistem ini adalah menampilkan rekomendasi terbaik, yaitu Husniati dengan nilai preferensi 0,564. Teknik pengujian sistem yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan teknik pengujian black box, di mana teknik pengujian dilakukan ini untuk mengetahui apakah sistem ini sudah
memenuhi kebutuhan dari pengguna. Pertama adalah kita menguji menu login, yaitu masukannya adalah username, kemudian admin, password adalah admin. Kemudian hasil yang diharapkan adalah ketika pengguna dalam hal ini, admin yang memiliki akses login menginputkan username dengan admin dan password adalah admin, sesuai dengan data yang ada pada database, maka pengguna berhasil untuk masuk ke dalam sistem dan dapat mengolah sistem. Hasil ujinya itu adalah sukses. Kemudian, ketika pengguna dalam hal ini admin yang memiliki akses login menginputkan bukan user admin dan password admin, tidak sesuai dengan database yang ada pada database, maka ada pemberitahuan bahwa user dan password yang Anda masukkan salah. Hasil ujinya itu adalah sukses. Kemudian kita menguji menu home, di mana masukannya adalah melihat tampilan halaman untuk admin. Kemudian hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan halaman utama berupa penjelasan tahapan-tahapan penggunaan sistem. Hasil ujinya itu adalah sesuai. Kemudian lanjut ke ketiga adalah menguji halaman menu kriteria. Masukannya adalah menambahkan data kriteria, kedua adalah mengedit data kriteria, kemudian menghapus data kriteria dan mencari data kriteria. Semuanya hasil yang diharapkan itu sesuai. Kemudian keempat adalah menguji menu nilai bobot kriteria. Masukannya adalah mengedit nilai bobot kriteria. Ketika dihapus, hasil yang diharapkan adalah ketika dihapus melalui menu, data di database terupdate sesuai dengan yang diedit, itu sesuai. Kemudian pengujian menu alternatif, di mana masukannya adalah menambahkan data alternatif, mengedit data alternatif, mencari data alternatif. Kemudian hasil yang diharapkan adalah telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian menguji menu nilai bobot alternatif, di mana masukannya adalah mengedit nilai bobot alternatif. Hasil yang diharapkan adalah ketika dihapus melalui menu, data di database terupdate sesuai dengan yang diedit. Hasil yang diharapkan telah sesuai. Kemudian menu perhitungan, di mana menampilkan proses perhitungan dari metode HP dan tapi sampai dengan perankinan. Hasil yang diharapkan adalah ketika menekan tombol menu perhitungan, maka otomatis sistem akan menampilkan seluruh perhitungan mulai dari proses AHP dan proses sampai dengan pada perankinan. Hasil yang diharapkan adalah telah sesuai. Kemudian kita menguji menu password, di mana kita dapat mengedit atau mengubah password. Hasil yang diharapkan adalah ketika dihapus melalui menu, data di database terupdate sesuai dengan data yang diedit. Hasil yang diharapkan telah sesuai. Kemudian menu logout, di mana admin keluar dari sistem. Hasil yang diharapkan adalah admin berhasil keluar dari sistem dan menampilkan halaman forum login. Hasil yang diharapkan adalah sukses. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian sistem dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 57 sampel data penduduk Desa Bondo Utara menggunakan metode AHP dan TOPSIS, menghasilkan sebuah rekomendasi calon penerima bedah rumah dengan alternatif terbaik, yaitu Husniati dengan nilai preferensi 0,564 sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi sistem yang baik. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, yang pertama adalah kesimpulan. Pertama adalah sistem yang dibangun untuk penentuan calon penerima bedah rumah telah berhasil sesuai dengan fungsionalnya dan menghasilkan sebuah rekomendasi terbaik akan permasalahan dalam menentukan calon penerima bedah rumah. Kemudian adapun saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah sistem ini dapat dikembangkan dalam bentuk mobile sehingga dapat lebih memudahkan pengguna dalam pengoperasian sistem. Kemudian yang kedua adalah tampilan web untuk sistem yang dibuat masih sederhana sehingga perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian ketiga adalah para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem pendukung keputusan tentang penentuan calon penerima bedah rumah dapat dilakukan dengan menambahkan kriteria. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan penelitian saya yang berjudul tentang implementasi metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan calon penerima bedah rumah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.